Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadih al-burhanu al-mabsut fil wujud karuma wa ihsanu. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Hakim, prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas 2A. Saya di sini akan mereview ulang pertemuan keempat, yakni peradaban Islam pada masa Khalifah Ar-Rasyidin, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Insyaallah saya di sini akan menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Fajar. Di sini sebelum ke Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, saya akan menerangkan sedikit apa itu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa dari khalifah yang berarti pengganti, sedangkan ar-rasyid berarti pendapat petunjuk. Jadi khulafaur rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau memimpin dan penguasa yang selalu mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah salah seorang sahabat terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk Islam, atau disebut as-sabiqun al-awwalin. As-sabiqun al-awwalin. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Khufa al-Tamimi. Pada masa kecilnya Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah. Kemudian nama itu ditukar oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah. Gelar Abu Bakar diberikan Rasulullah SAW karena ia seorang yang paling awal masuk Islam. Sedangkan gelar As-Siddiq yang berarti benar atau amat membenarkan adalah gelar yang diberikan kepada Abu Bakar karena ia amat segera membenarkan Rasulullah SAW dalam berbagai macam peristiwa, terutama peristiwa Isra Mi'raj. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin oleh suatu masalah berat, karena saat Nabi Muhammad SAW wafat, beliau tidak meninggalkan pesan apa saja dan siapa yang menggantikan Nabi Muhammad memimpin umat Islam. Yang di tengah kekosongan tersebut ada golongan sahabat Ansor yang berkumpul di tempat yang biasa digunakan sebagai tempat musyawarah penduduk kota. Pada saat kaum Muhajirin mengetahui pertemuan orang-orang Ansor tersebut, mereka langsung menuju ke rumah sahabat dari golongan Ansor tersebut. Pada saat itu golongan Ansor nyaris mengangkat Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah. Namun kaum Muhajirin yang diwakili oleh Abu Bakar tidak mempersetujui. Abu Bakar mengatakan kepada golongan Ansor bahwa jabatan khalifah sebaiknya diserahkan kepada kaum Muhajirin. Abu Bakar mengusulkan agar memilih salah satu di antara Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun Umar bin Khattab menolaknya dan memilih agar Abu Bakar diikuti menjadi khalifah dan akhirnya diakui oleh kaum Ansor untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Khalifah Abu Bakar, sebagaimana pada Rasulullah, itu bersifat sentral, yang berarti bahwa kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat juga di tangannya Khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, Abu Bakar juga menjalankan hukum. Meskipun demikian, Abu Bakar selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah secara umum. Kebijakan antara Abu Bakar tidak jauh berbeda dengan kebijakan Nabi Muhammad SAW. Sementara itu terdapat banyak permasalahan yang dihadapi oleh Abu Bakar. Salah satunya adalah perang melawan kaum murtad, ya, orang-orang Arab yang murtad dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslim menjadi persoalan yang sangat penting. Sebab jika terus dibiarkan,
akan memunculkan keraguan dan kekacauan hati umat Islam nantinya. Karena itulah Abu Bakar menyiapkan pasukannya untuk menyerang orang-orang yang enggan kembali dalam pelukan Islam. Selain itu terdapat pula perang Ummu Zamal dan perang Fajhah. Banyak lagi masalah-masalah pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin itu saja dapat yang saya sampaikan dari review materi pertemuan keempat. Mudah-mudahan bisa didapat ilmunya yang berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.